dia larinya ya? Iya ya, kemana ya? Coba kita cari sana yuk. Udah. Pendapat dari orang lain lagi sih. Ya karena kamu kan temennya Nino. Ya mungkin kamu juga tahu hubungan antara saya dan Devan. Makanya saya datang ke sini sekarang. Ya sih, dulu kamu juga sempat curhat sama aku. Tapi ya aku jawab sebisa aku jawab aja. Ya saya sih mau tanya sama kamu. Sebenarnya hubungan saya sama Devan tuh gimana sih? Gini sih, Sa, kalau yang aku dengar dari Randy sama orang Pondok Pelita. Awalnya itu kalian selalu bertengkar. Karena masalah pekerjaan. Dan setelah itu kalian saling punya perasaan. Dan akhirnya kalian punya hubungan dan menikah. Dan setahu aku juga kamu bucin banget sama Devan. Masa sih? Menikah, apa menikahnya itu karena dari sayanya sendiri yang mau menikah dengan dia karena saya cinta atau memang dipaksa? Enggak terpaksa, ini dari kamu sendiri. Kayak tadi aku bilang, kamu punya perasaan sama Devan dan kamu cinta sama Devan. Kamu bucin sama dia. Ini bukan karena terpaksa. Apa yang Marsha bilang memang bisa terbukti dengan history chat aku sama Devan. Tapi kenapa aku masih belum yakin? Elsa? Kenapa? Kamu ingat sesuatu atau kepala kamu sakit atau gimana? Enggak, kok nggak sakit. Nggak, cuma saya berpikir aja ini kenapa jadi seperti kebalikannya gitu. Justru saya malah membenci Devan. Dan nggak ada ruang dalam hati saya untuk Devan. Gak ada ruang untuk Devan? Maksudnya gimana? Ya, ya terkadang kalau saya memikirkan Devan itu saya nggak nyaman. Elsa sepertinya gak sadar kalau setiap dia memikirkan Devan, dirinya selalu defensif. Mungkin ini juga yang buat dia susah ingat dengan Devan. Kalau kamu ngerasa gak ada ruang untuk Devan, ada yang mengisi hati kamu saat selain Devan? Ada. Di hatiku saat ini cuma ada Nino. Elsa mulai rileks lagi. Dia pasti memikirkan seseorang yang bisa membuat dia tenang. Dan aku yakin itu pasti Nino. Memikirkan ini entah kenapa aku jadi cukup sedih. Ini kayak pembahasannya udah mulai jauh nih. Sepertinya tujuan saya ke sini tuh bukan untuk membahas itu ya, saya mau bahas Devan. Oh, ya sorry kalau aku nanyanya malah jadi ke ranah rahasia kamu. Tapi ya, aku pikir ini bisa ngebantu. Ya, tapi mungkin ada hubungannya aja sama permasalahan kamu sama Devan. Kadang cinta emang kayak gitu sih, Sa. Kadang kita suka sama seseorang, tapi ternyata seseorang itu gak punya perasaan yang sama kita. Tapi kamu beruntung kamu masih punya Devan. Nggak juga sih. Saya kalau ngerasa kalau Devan itu memang tidak tulus sayang kepada saya. Saya berpikir kalau dia punya niat buruk terhadap saya. Aku gak tahu kamu udah tahu cerita ini atau belum sebelumnya. Tapi kata Nino sebelum kamu kecelakaan, kamu sempat telepon Nino. Kamu ingat kamu sempat telepon Nino? Enggak. Tapi ini saya jadi penasaran deh. Saya nelpon Nino untuk apa ya?
Aku nggak tahu jelas sih untuk apanya. Cuma ya kata Nino, kamu sempet telepon Nino. Katanya ada sesuatu antara kamu sama Devan. Sesuatu? Sesuatu gimana maksudnya ini? Kamu nanti bisa tanya detailnya deh sama Nino. Kayak lebih baik dia aja ngejelasin ke kamu. Oke. Kalau saran aku mending kamu nanti aja ditelepon Ninonya, jangan sekarang. Emangnya kenapa? Saya cuma pengen tahu aja sih. Iya maksudnya aku kasihan aja sama Nino. Soalnya dia lagi nyari Rena kan sekarang. Aku takut kalau pikirannya nanti malah jadi kepecah, malah jadi bahaya buat Nino juga. Ini sebenarnya saya juga sedih sih kalau mikirin Rena. Kasihan anak sekecil itu. Tadinya saya mau coba untuk mencari Rena, tapi nggak mungkin sendiri. Devan pun juga sudah menawarkan ke saya kalau dia mau nemenin saya untuk cari Rena. Tapi ya saya nggak mau. Ya. Ya tadinya saya juga mau nemenin Nino sih, cuma kalau di hari-hari biasa kayak gini aku nggak bisa. Bisanya paling malam bantuinnya. Kasihan Nino juga sih aku. Kira-kira ada masalah apa ya antara aku sama Devan? Apa mungkin aku dan Devan bertengkar sebelum aku kecelakaan? Ya, kita semua tahu bahwa mengangkat sebuah perusahaan di tengah-tengah krisis seperti Maharatu ini tidaklah mudah. Ya, Sebagai CEO di perusahaan ini, Bapak apa akan melakukan untuk menyelamatkan Maharatu? memecat karyawan. Memecat karyawan? Saya belum selesai bicara. Maksud saya memecat karyawan adalah tindakan yang bagi saya bukan merupakan solusi. Jadi gini dah. Kalian relax saja. Saya tadi berbicara seperti itu karena melihat wajah kalian begitu tegang. Jadi tenang aja, tenang. Saya juga orangnya ya cukup relax, ya, nggak usah terlalu tegang, oke? Bapak kan CEO baru kami, jadi kami juga tidak tahu Bapak bagaimana saat memimpin meeting seperti ini. Ya, oke. Begini, untuk menjawab pertanyaan kamu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama-tama adalah memotong anggaran yang tidak perlu atau memangkas biaya-biaya yang memang tidak perlu. Aku akhirnya sudah menduduki posisi CEO di Maharatu. Tapi kenapa aku bimbang dan bahkan tidak terlalu senang dengan pencapaian ini? Apa karena kondisi Elsa dan Reina yang saat ini hilang membuat aku seperti ini? Aku jadi merasa kasihan dengan Pondok Pelita. Kan coba. Saya kan suka pakai kuah-kuahan. Dulu. Sayang. Allahu Akbar. Masih belum ini ya, masih belum selera Iya, ya. Bu. Pelan-pelan aja. Sakit, Nak. Sakit kalau begitu. Sakit. Ayo dong. Jangan sayang. Makan ya. Makan. Pinter. Nanti kalau sehat kita cari Kakak Rena lagi. Iya, ya. sama Oma. Ini dulu sebentar ya, saya mau angkat telepon dulu nih, ada Iya. Devan. Assalamualaikum Devan. Waalaikumsalam, Tante. Iya, gimana Devan? Kamu sudah mulai kerjakan per hari ini? Udah, Tante. Udah, ini aku baru aja selesai meeting sama staff dan juga manajer di sini. Oke, Tante percaya kok kamu bisa menghandle pekerjaan Elsa sebagai CEO. Good to hear. Iya, Tante. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan manajer dan yang lainnya juga sangat kooperatif dan mereka mudah sekali untuk bekerja sama. Memang sayangnya Tante dan Randy nggak bisa meeting hari ini, ya. Iya, Tante minta maaf ya Devan ya. Randy kan juga masih dalam pencarian Rena, masih mencari Rena. Dan Tante juga hari ini nggak bisa ke kantor karena Askara lagi sakit soalnya nih. Oh, Askara memangnya sakit apa, Tante? Iya, dia demam, lumayan tinggi sih, 39,5 hampir 40 kan tinggi banget ya. Tapi udah ini sih diperiksa ke dokter, katanya cuman biasalah radang jadi infeksi gitu, jadi makanya demam. Oh, ya sudah Tante, nanti begitu pulang kerja aku mampir deh ya untuk jengukin Askara.
Gak usah repot-repot, gak apa-apa. Kamu ini aja, konsentrasi kerjaan di kantor, terus habis itu kamu pulang, urusin Elsa ya. Askara insya Allah udah aman kok. Tadi kan sudah ketemu dokter, udah dikasih obat juga sama vitaminnya juga udah mulai makan nih, udah mulai makan enak. Dia udah mulai dikit-dikit makan. Insya Allah segera sembuh Askaranya. Kamu gak usah khawatir ya. Amin, amin. Ya sudah Tante kalau begitu. Aku lanjut kerja lagi ya Tante ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Devan. Ih kok pinter nih cucu lahap orang. banget Bu makannya Bu. Iya, nggak kamu kasih makan ya, nggak dikasih makan Miss Kiki ya. Kasih. Makan Ayo, lagi. makan. Makan lagi, Biar sayang. cepet sembuh. Wah, pinter banget Oma. Cucunya Oma. Aku merasa bersalah karena membiarkan Arumi terus meracuni Tante Rosa. Sementara Rena hilang. Dan sekarang Askara sakit. Kasihan juga melihat adik iparnya sendiri meracuni dia. Saya jadi serba salah. Tapi biar bagaimanapun, Tante Rosa dulu juga pernah menyengsarakan Mama. Jadi buat apa aku merasa kasihan? Kenapa Papa Nino nggak tungguin aku ya? Padahal aku ada di dekat Papa Nino tadi. Maaf Mas, pernah lihat anak kecil ini nggak? Namanya Rena. Kenapa orang-orang itu bawa foto aku? Gak pernah, Pak. Oh, ya udah makasih Mas ya. Iya, Pak. Tadi ada Papa Nino. Tapi kenapa ada orang-orang yang aku nggak kenal nyariin aku? Kata Tante Laras, banyak orang jahat yang mencari aku. Mungkin mereka suruhan penculik aku yang gak mau aku ditemukan sama Papa Nino. Kamu kasih tahu, Tante cuma pengen lihat aja. Enggak, aku mau kasih tahu Oma aja. Kamu itu kecil-kecil udah cari gara-gara ya? Ternyata Tante beneran jahat. Tante mau bikin Oma celaka. Aku harus segera kabur dari sini. Rena? Rena! Rena! Elsa, aku tuh sebentar lagi ada meeting sekitar 1 jam lagi. Kamu mau tunggu di sini aja atau? Oh enggak. Ya udah saya pulang aja kalau gitu. Makasih lo udah bantu dan dengerin saya. Ya, sama-sama. Kamu kasih tahu aku aja kalau butuh sesuatu ya. Ya sudah kalau gitu. Kamu mau naik apa? Taksi? Aku pesenin aja ya. Gak usah, saya sendiri aja. Aku aja yang pesenin. Gak usah. Aku ada voucher. Udah kamu tenang aja. Aku yang pesenin ya. Kamu tunggu di lobi. Oke? Oke. Ya. Thank you ya. Ya. Bye. Bye. Sa. Rena! Kemana dia larinya ya? Iya ya, kemana? Coba kita cari sana yuk.